Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran liturgi Agung Natal ini. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karangsaru tanggal 11 Desember 2020 memutuskan rencana ibadah tatap muka yang rencananya 3 Januari 2021 ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini didasarkan pada perkembangan kondisi Kota Semarang berkaitan pandemi COVID-19. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta seluruh pemirsa dan pendengar siaran ibadah Agung Natal 2020 ini. Selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita. Bersama dengan para malaikat di surga, marilah kita memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Ibadah Agung Natal ini berlangsung dalam nama Bapa Sang Khalik Semesta yang telah merelakan putra tunggalnya datang ke dunia.
dan dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra, yang telah merelakan dirinya menderita demi manusia, dan dalam nama Roh Kudus, Sang Penolong, yang senantiasa mendampingi umatnya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat, sudah lahir bagi kita. Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat, sudah memberitakan Injil-Nya bagi kita. Yesus Kristus, Putra Allah Juru Selamat, sudah menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat, sudah bangkit dengan mulia dan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, umat-Nya. Betapa berharganya manusia di hadapan Allah, hingga Ia memberikan Putra Tunggal-Nya untuk menyelamatkan manusia. Marilah kita berdoa, mensyukuri akan besarnya kasih Allah kepada kita, dan mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Bapa Surgawi, setiap kami merayakan Natal, kami mengingat akan kasih setia-Mu yang besar. Engkau merelakan Putra-Mu datang ke dunia, menderita sengsara sampai mati untuk menebus kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Ketika kami mengingat kasih setia-Mu, kami juga mengingat akan keberadaan kami yang seharusnya binasa karena segala dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, seringkali kami meremehkan kasih-Mu dengan terus melakukan perbuatan dosa. Kasih-Mu yang Engkau wujudkan dengan pengampunan, seringkali kami remehkan dan kami anggap murahan. Saat ini kami memohon, kiranya Engkau memampukan kami untuk menghargai kasih-Mu yang besar itu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Di hari yang penuh dengan sukacita ini, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Marilah dengan berdiri kita muliakan Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Muliakanlah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Tuhan Allah, Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Selamat Natal Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari saya ajak berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami, oleh karena lebih dari yang mampu kami sadari dan kami insiapi. Sesungguhnya Tuhan hadir, berkarya, memberkati kami. Sekarang Tuhan kami datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan hikmat, pewahyuan, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi sang manusia,
yang hari ini kami beribadah untuk memperingati dan merayakannya, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dituliskan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita yang tinggal di kota, kita sudah terbiasa dengan jalan kecil maupun jalan raya, sehingga kita hampir tidak pernah kesulitan untuk tidak ada jalan. Tetapi kalau kita memindahkan tempat kita ini mungkin di sebuah pegunungan, gunung, di padang gurun, bahkan mungkin di padang es, yang belum ada jalan yang dibuat, apalagi dengan jalan aspal. Kita baru sadar bahwa jalan menjadi begitu penting. Tidak menemukan jalan berarti kita tidak akan dapat mencapai tempat yang kita harapkan. Tidak ada jalan berarti kematian. Menemukan jalan berarti kehidupan. Di dalam Perjanjian Lama kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan jalan. Misalnya, kita menemukan di dalam kata-kata Musa, Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hendaklah engkau berjalan pada semua jalan-jalan yang Tuhan Allahmu telah perintahkan kepadamu. Dan pada akhir dari pesan Musa kepada bangsa Israel, pasal 31 ayat 29, Musa berkata, "Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita menemukan dalam kitab lain, Yesaya misalnya, pasal yang ke-30 ayat 21, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya." Dalam Yesaya 35 disinggung tentang akan ada jalan raya, jalan kudus. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-11 dikatakan, "Ajarkanlah jalanmu, ya Tuhan." Ada banyak permintaan supaya kita dapat mengenal jalan Tuhan. Ada banyak perintah supaya kita berjalan di jalannya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus muncul dengan ungkapan yang ia katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan." Yesus bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa dirinya adalah petunjuk jalan, guide, tetapi dialah jalan. Betapa asing apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ini bagi kita. Dia mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kadang-kadang mengalami kesulitan untuk membaca Alkitab. Misalnya, di dalam Perjanjian Lama kita menemukan dua tokoh besar, yang seorang adalah yang akan seperti raja diurapi, seperti imam diurapi, seperti nabi diurapi,
sehingga dia kemudian dinantikan sebagai yang diurapi Mesias atau Kristus. Yang diharapkan adalah Mesias yang jaya, Mesias yang menang, dan Mesias yang kekal. Tetapi ada nubuatan lain yang muncul di dalam kitab-kitab Yesaya, khususnya Yesaya 53, seorang yang benar, yang dikorbankan Tuhan untuk menanggung dosa orang banyak. Dan betapa membingungkan apabila kita memahami dua nubuatan besar yang bertolak belakang, yang seorang jaya, menang, dan kekal, yang seorang menderita dan dianiaya dan mati, tergabung dalam satu pribadi yang di dalam perjanjian baru kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Demikian juga kita menemukan hal-hal yang disebutkan di dalam perjanjian lama, kata firman Allah, kata kebenaran, kata terang, ternyata di dalam perjanjian baru, kesemuanya ini mewujud dalam seorang pribadi, Yesus. Karena itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hidup itu mewujud dalam diri Yesus, kebenaran itu mewujud dalam diri Yesus, jalan itu mewujud dalam diri Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau boleh saya sederhanakan apa yang merupakan gambar perjanjian lama yang seringkali seperti nubuatan-nubuatan menjadi penggenapan di dalam perjanjian baru. Seperti sebuah buku novel yang kita baca sambil kita membayangkan, mengimajinasikan. Dan imajinasi masing-masing pembaca bisa berbeda, bahkan mungkin sangat berbeda satu dengan yang lain, tergantung pengalaman hidup dan ruang lingkup kehidupannya. Tetapi novel itu kemudian difilmkan. Novel itu kemudian menjadi hidup di dalam film. Dan yang muncul di sana adalah imajinasi dari sang sutradara. Gambar lain mungkin seperti H2O. Apa H2O itu? Yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah, mungkin sudah lupa H2O. Rumus untuk air. Apakah kalau kita haus, lalu seseorang memberikan kertas yang ditulisi H2O, akan melenyapkan dahaga kita? Ya tidak, namanya rumus, namanya kertas bertuliskan H2O. Tetapi seperti perjanjian baru menggenapi perjanjian lama, H2O itu kemudian berubah menjadi air sungguhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah hal-hal yang mungkin agak membingungkan dan menyulitkan, seperti Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita, orang yang dikorbankan untuk menjadi anak domba Allah yang menebus dosa manusia, tetapi sekaligus dia adalah Mesias yang jaya, yang akan menjadi raja di atas segala raja, yang akan menjadi hakim yang terakhir, yang menghakimi semua umat manusia. Justru itulah, perpaduan itulah yang kemudian menyebabkan Yesuslah yang mampu menjadi juru selamat bagi manusia. Oleh karena untuk menjadi seorang juru selamat, paling tidak dalam pikiran saya, ada 3 syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, dimulai dari pertanyaan, siapa yang berdosa? Manusia. Mengapa kalau manusia yang berdosa, perjanjian lama mengajarkan supaya orang yang berbuat dosa harus mengambil hewan korban. Apakah itu domba, apakah itu lembu bagi mereka yang miskin, burung. Lalu burung, domba, lembu ini yang dikorbankan. Perjanjian lama menjadi sebuah
menggambar, mengibaratkan, tetapi itu bukan penggenapannya. Yang berdosa manusia, masakan yang dikorbankan binatang. Yang berdosa manusia, yang harus menanggung hukuman dosa adalah manusia. Kalau begitu, syarat seorang yang hendak menjadi juru selamat, membebaskan orang dari hukuman dosa, harus seorang manusia. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau manusia, saya, kita, semua ternyata orang berdosa, bisakah orang berdosa mengambil alih hukuman dosa orang lain, sementara dia sendiri harus menanggung hukuman dosanya? Jawabannya mudah, pasti tidak bisa. Kalau begitu, untuk seorang manusia dapat menjadi yang mengambil alih hukuman dosa orang lain, dia mesti bebas dari dosa. Lalu pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Seluruh manusia, selama dia disebut manusia, dia berdosa. Hanya ada satu yang tidak berdosa, tetapi itu bukan manusia. Satu-satunya tidak berdosa adalah Allah sendiri. Karena itu kalau Allah bermaksud untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, mengembalikan manusia kembali menjadi umatnya, anak kekasihnya, dan itu berarti Allah harus menyelesaikan hukuman dosa supaya dapat mengampuni manusia. Bersediakah Allah yang tidak berdosa itu menjadi manusia tidak berdosa? Ya. Oleh karena sedemikian besar Allah mengasihi dunia ini, Allah lebih dari ibu dan ayah yang mengasihi anak-anak mereka. Allah bersedia demi manusia. Dari Allah dia menjadi manusia, sehingga muncullah manusia tidak berdosa. Dan itulah perjanjian baru Yesus Kristus. Tetapi manusia tidak berdosa, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, bersediakah dia menanggung hukuman dosa? Ya, itulah nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Orang yang tidak berdosa, yaitu Allah dalam diri Yesus, bersedia menjadi anak domba Allah yang menanggung hukuman dosa. Jadi syarat yang pertama, dia harus manusia. Syarat yang kedua, dia manusia tidak berdosa. Hanya mungkin terjadi seperti Yesus. Allah menjadi manusia seperti Yesus yang tidak berdosa. Dan yang ketiga, manusia tidak berdosa ini bersedia dikorbankan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah Yesus yang sudah dinubuatkan di sepanjang perjanjian lama bahwa dialah Mesias, dialah hamba Tuhan, dialah yang akan menyelamatkan umat Allah dan sekaligus umat manusia. Digambarkan pada waktu Yesus menanggung hukuman disalibkan. Yang paling berat, walaupun disesah, dicambuk itu sudah berat, walaupun diangkat ke atas salib dan dibiarkan tergantung di kayu salib, itu berat. Oleh karena makin banyak darah yang tertarik gravitasi mengucur ke bawah, akan makin kehilangan cairan tubuh, akan dehidrasi, akan merasakan sesak napas. Paru-parunya sulit untuk dipakai bernapas. Tetapi yang lebih berat adalah, dikatakan ketika mulai jam 12, kegelapan meliputi daerah itu. Allah memalingkan muka dari memandang dosa. Hanya satu kali terjadi dalam seluruh sejarah sepanjang segala abad. Allah memalingkan diri dari bumi. Allah memalingkan diri dari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesemua inilah yang menyebabkan Yesus dapat menjadi juru selamat manusia.
Juru selamat dunia. Adakah yang seperti dia? Para pendiri agama yang lain, ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Ada para pendiri agama yang dikorbankan untuk menanggung hukuman dosa? Tidak ada. Hanya ada di dalam diri Yesus. Karena itu, izinkan saya kembali. Siapa yang berani berkata seperti Yesus? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada orang lain yang berani mengatakan dia itu kebenaran? Siapa yang berani mengatakan dia benar? Ada orang yang berani mengatakan dia hidup sementara. Pada saatnya nanti dia akan menggembuskan napas terakhir. Tidak ada. Ada orang yang berani mengatakan bahwa dia jalan yang benar dan jalan yang hidup, yang membawa orang untuk sampai kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah melalui kematiannya di atas kayu salib yang menyebabkan dia yang kudus dijadikan yang terkutuk. Oleh karena mati tergantung di antara langit dan bumi adalah cara mati yang terkutuk selain menyakitkan dan memalukan. Tetapi justru dengan mati tergantung di antara salib, di antara langit dan bumi, di atas kayu salib, Yesus menjembatani langit dan bumi, surga dan bumi, Allah dan manusia berdosa. Yesus menjadi seperti jembatan antara bumi ini dengan surga, antara manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun saya mengatakan Yesus bukan guru keselamatan, guru yang mengajarkan tentang keselamatan, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Yesus bukan pengkhotbah keselamatan, bisa mengajarkan, bahkan mungkin jalan keselamatan, tetapi dia bukan sang penyelamat. Yesus adalah juru selamat. Tetapi izinkan saya memakai gambar seorang guru sebagai jembatan. Nikos Kazantzakis mengatakan, guru adalah orang yang membaringkan dirinya sebagai jembatan. Orang yang membaringkan dirinya sebagai jembatan dan membiarkan murid-muridnya berjalan melalui dirinya. Dan sebelum ia runtuh dengan sukacita, ia mendorong murid-muridnya untuk menjadi jembatan berikutnya. Seorang guru yang ingin murid-muridnya menjadi lebih maju, lebih terampil, lebih pandai daripada dirinya. Karena itu kita melihat banyak contoh. Guru TK seringkali seumur hidup sampai dia di pensiun, dia tetap menjadi guru TK. Mungkin dia sarjana pendidikan, tetapi anak-anak TK yang diasuhnya, yang kemudian berlanjut hidup, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin bukan cuma S1, bisa jadi anak didiknya yang dulu di TK, S2, S3, bahkan mungkin bisa menjadi profesor. Dan kalau anak-anak didiknya pada waktu TK bertemu dengan dia dan bertanya, Bu Guru, Pak Guru, sekarang mengajar kelas berapa? TK. Loh, kok masih TK seperti zaman saya dulu? Lah kamu sekarang sudah lulus apa? S3, Bu. S3, Pak. Bahkan mungkin ada yang mengatakan saya sudah profesor. Guru adalah orang yang bersedia membaringkan diri sebagai jembatan dan membiarkan murid-muridnya berjalan melewati dirinya. Dan sebelum ia runtuh dengan sukacita, ia mendorong murid-muridnya menjadi jembatan berikutnya. Bukankah itu Kristus? Dia sudah menjembatani kita untuk sampai kepada Bapa dengan penderitaannya. Dan dia memanggil kita untuk bersedia menjadi jembatan berikutnya. Bahkan apabila itu berarti
kita juga akan mengikuti jalannya, jalan salib, penderitaan. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kemana? Ke Golgota. Kemana? Ke salib. Kemana? Ke kematian. Oleh karena baru kalau kita ini sampai pada disalibkan bersama dengan Kristus, kita akan mengalami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ikut naik ke surga bersama dengan Kristus. Ikut didudukkan di surga dan memerintah bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh Yesus adalah juru selamat dunia. Dia sudah datang menjadi penggenapan nubuatan perjanjian lama. Dan sekarang melalui tubuh rohaninya, karena dia adalah sang kepala dan gereja adalah tubuhnya. Orang-orang Kristen, murid-murid Kristus diutusnya untuk pergi ke seluruh bumi dan menjadikan semua orang murid-muridnya. Kristus masih tetap terus berupaya menyelamatkan, menjangkau mereka yang ada dalam kegelapan dosa, dalam kungkungan dan penjara roh-roh jahat, supaya mereka melihat terang yang sudah datang, yaitu sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup, yaitu Kristus. Sebuah cerita lama membicarakan tentang kemerdekaan Swiss. Swiss pada waktu itu dijajah oleh Austria. Dan suatu saat orang-orang Swiss kemudian melakukan pemberontakan untuk merebut kemerdekaan mereka. Dan perang itu ditandai pada tanggal 9 Juli 1386. Masalahnya adalah ketika dua pasukan sudah berhadapan, pasukan Austria dengan baju besi, berjajar seperti tembok besi, dan masing-masing membawa tombak sepanjang 5 meter, diacungkan ke depan. Dan itu membuat laskar Swiss mati langkah, kebingungan dan kelabakan. Maju berarti ditusuk, tidak maju berarti tidak pernah bisa perang, tidak pernah bisa melenyapkan orang-orang Austria, dan tidak jadi merdeka. Dalam kebingungan itu, seorang dari antara laskar Swiss melepaskan pedangnya, berlari ke arah barisan tentara Austria, membiarkan tombak-tombak itu ditusukkan ke badannya, dan dengan dua tangannya dia berusaha meraih dan meraih sebanyak mungkin tombak-tombak itu, tanpa mempedulikan tombak yang ditusukkan ke badannya, darah yang bercucuran. Dan ketika dia merasa tenaganya sudah hampir habis, dengan tombak di tangan dan tombak yang tertancap di badannya, dia menoleh ke belakang dan berseru kepada teman-temannya, sebuah jalan sudah terbuka untuk kemerdekaan. Lalu dia roboh, meninggal. Lalu orang-orang Swiss yang tercengang melihat apa yang ia lakukan, sadar bahwa sekarang sebagian tentara Austria sudah tidak lagi memegang tombak. Mereka bisa maju, dan melalui tentara Austria yang tidak memegang tombak inilah sebuah jalan akhirnya membawa laskar Swiss kepada kemenangan. Arnold von Winkelried menjadi pahlawan kemerdekaan Swiss. Tetapi Yesus bukan memberikan kemerdekaan politis. Yesus membawa kemerdekaan kita dari kungkungan kuasa dosa. Yesus membawa kemerdekaan kita dari penjajahan roh-roh jahat. Yesus membebaskan kita dari kuasa maut. Kita dibebaskan untuk menjadi anak Allah. Kita dibebaskan untuk memiliki damai sejahtera.
Kita dibebaskan untuk mendapatkan kebahagiaan. Hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan orang-orang yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Dan bahkan kita diundang untuk mengikuti jalan Yesus, menderita dengan sukacita untuk menunjukkan kasih Bapa kepada mereka yang belum percaya. Yesus Kristus juru selamat dunia. Apakah Yesus Kristus ini juru selamat ibu bapak saudara-saudari? Ya, Yesus adalah juru selamat saya. Apakah juru selamat ibu bapak? Apakah karena ibu bapak lahir dari keluarga Kristen, otomatis Yesus juru selamat bapak ibu, saudara-saudari? Tidak. Apakah karena bapak ibu sudah dibaptis dan rajin beribadah hari Minggu, Yesus sudah pasti menjadi juru selamat bapak ibu, saudara-saudari? Oh, belum tentu. Untuk menjadikan Yesus juru selamat kita, membeli, menebus, memiliki kita, harus terjadi sebuah pengakuan, yaitu kita menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Kita ini hamba dan Kristus itu Tuhan. Apakah hidup kita sehari-hari menunjukkan Yesus itu Tuhan kita? Ataukah kehidupan kita sehari-hari dalam kenyataannya menunjukkan kitalah sang Tuhan? Yesus itu hanya kita butuhkan ketika kita punya kesulitan, persoalan, dalam bahaya. Dia itu juru tolong, tukang tolong, bukan raja kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awas, jangan salah, karena kita harus menundukkan diri dan melayani Kristus. Dan itulah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan, dan Raja kita. Apakah kita hidup untuk melayani Yesus? Bahkan bila mana perlu kita bersedia dikorbankan oleh Yesus? Ataukah hidup kita ternyata terpusat pada diri kita, mengejar ambisi kita, menumpuk kekayaan kita, memuaskan nafsu dan hawa nafsu kita? Apakah yang seperti itu menempatkan Yesus sebagai juru selamat? Nanti dulu. Mari kita pikir ulang. Apa buktinya bahwa Yesus juru selamat dunia, juru selamat kita? Apakah Bapak Ibu menyaksikan kepada orang lain yang belum percaya Yesus adalah juru selamat satu-satunya? Tidak. Mengapa? Bapak Ibu menyaksikannya, masihkah terus menyaksikannya? Sampai kita tidak lagi diberi napas, baru tugas panggilan kita rampung. Karena itu selagi kita masih bernapas, apa yang dipercayakan, ditugaskan Tuhan kita, junjungan kita, Raja kita, yang sudah menyelamatkan kita, membeli dengan darah penderitaan dan kematiannya, masih tetap harus kita lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, menerangi kita, menyemangati kita, dan mengobarkan kita untuk meninggikan Kristus, memuliakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya Natal ini menjadi sebuah refleksi untuk kita sungguh-sungguh memikirkan, apakah Kristus itu di dalam diriku sebagai bayi yang tidak berdaya itu? Ataukah dia ada di dalam diriku sebagai raja yang berotoritas sepenuhnya atas tubuhku, jiwaku, dan rohku, atas seluruh milikku, keluargaku, dan masa depanku? Kiranya ya dan amin. Selamat Natal. Tuhan kiranya menjadi kemuliaan kita. Haleluya.
Jemaat Tuhan, dengan berdiri, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, dengan sepenuh hati kami dan dengan penuh sukacita kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam pelaksanaan ibadah agung malam Natal yang boleh diselenggarakan oleh gereja-gereja Tuhan di segala tempat. Terima kasih Tuhan karuniakan keamanan demi keamanan, sehingga pelaksanaan ibadah dapat dijalankan dengan baik dan mendatangkan sukacita tersendiri bagi setiap kami semua. Biarlah ibadah Natal yang boleh dilaksanakan sekali lagi menguatkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, dan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hadir dan tinggal bersama-sama dengan setiap kami, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Bapa Surgawi, di tengah sukacita kami pun, kami juga tetap mengingat bahwa tidak semua orang percaya dapat melaksanakan ibadah seperti yang kami rasakan. Mereka mengalami kesulitan, tidak bisa melaksanakan ibadah Natal dengan baik, dengan tenang, dengan khidmat. Oleh karena banyak orang yang tidak menyukai anak-anak Tuhan berbakti kepadamu. Kiranya hal tersebut tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa memandang kepadamu dan tetap dapat merasakan hadir-Mu di dalam kehidupan keseharian mereka. Biarlah kasih Tuhan melingkupi setiap mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, ketika hari ini kami kembali mendengar berita sukacita Natal, bahwa sudah lahir Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Kami juga mendengar ada banyak orang yang masih bimbang, ada orang yang masih sangsi, apakah benar Kristus itu adalah Juru Selamat umat manusia. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini masih mengalami kebimbangan hati. Kiranya Tuhan berikan kemantapan, Tuhan buka hatinya, Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya, agar mereka boleh yakin dan percaya akan berita Natal yang sudah mereka dengar, bahwa sudah lahir Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Ketika saat ini ada banyak hal yang dapat kami dengar melalui media-media sosial. Dan ketika iman kami goyah, kami justru tidak kembali kepada firman-Mu, tetapi kami justru melihat, mendengar, mencari informasi dari media-media yang ada. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu kembali kepada firman-Mu. Ketika iman kami mulai luntur, ketika iman kami mulai goncang, ya Roh Kudus, kiranya Engkau gerakkan kami untuk kembali membuka firman-Mu, belajar akan firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan, sehingga kami beroleh kembali meyakini dan mempercayai akan iman yang selama ini sudah kami pautkan.
Bapa di surga, kami menyerahkan akan orang-orang yang saat ini masih mengalami kebimbangan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan membuka pintu hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, ketika dunia kedinginan, kehilangan kehangatan kasih, ketika dunia penuh dengan kerusuhan dan perselisihan karena tiadanya damai, Natal membawa kasih dan damai sejahtera. Oleh karena itu kami berdoa, kami memohon untuk bangsa negara kami Indonesia, di tengah segala tantangan, di tengah segala kesulitan, di tengah segala hal yang terjadi di negeri kami mohon belas kasih Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan menaungi negara kami, menaungi negeri kami, boleh dirasa seluruh warga bangsa, di mana kami boleh menikmati kembali kehangatan kasih, kami boleh menikmati kembali damai yang sejahtera itu. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, dan juga pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, sehingga ketika mereka mengelola negeri ini, ketika mereka mengemban apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi mereka, mereka punya hati takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, keragaman, perbedaan, dan juga keunikan serta kekhasan yang kami miliki, biarlah sungguh-sungguh terus menjadi bagian identitas negeri dan negara kami, bahwa kami adalah negeri yang dicintai Tuhan dengan segala kekayaannya. Oleh karena itu Tuhan, kami semua boleh mengalami kehidupan yang baik, kami boleh hidup rukun damai sejahtera, kami boleh menghargai perbedaan, dan kami menikmati kasih setia Tuhan atas negeri yang kami cintai ini. Segala pergumulan yang ada, Tuhan tolong. Segala persoalan Tuhan beri solusi. Dan apapun yang akan kami hadapi, Tuhan beri hikmat. Sehingga bangsa negara kami menjadi bangsa dan negara yang makmur, yang maju, sejahtera, penuh kasih dan damai. Ini doa kami Tuhan, untuk bangsa kami, negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami menyerahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kasih Allah kepada kita telah ditunjukkannya dengan perutusan putranya yang tunggal, datang ke dunia untuk menebus manusia. Kini marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas kedatangan putranya ke dunia, menjadi manusia, menyelamatkan kita. Pemazmur dalam Mazmur 106 ayat yang pertama berseru, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit ini, kami tetap terus boleh dapat merasakan akan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami, dan kami merasakan Engkau sangat peduli dan mengasihi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami bawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini, dan biarlah melalui persembahan ini nama-Mu boleh dapat makin ditinggikan, dimuliakan melalui gereja-Mu GKI Karangsaru. Pakailah gereja-Mu ini ya Bapa, supaya gereja-Mu boleh dapat menyatakan akan kasih-Mu, menyatakan akan kemuliaan-Mu di tengah-tengah situasi kehidupan dunia yang mengalami pandemi. Tuhan, tolong pakailah gereja-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipalukan, dibaringkan Putra Allah yang kudus, tidurnya di kandang hewan, kandang domba dan lembu. Berbahagia gembala mendengar beritanya, segera pergi ke sana dan padanya menyembah. Berbahagia semua yang mendapat kabarnya, apalagi yang menyambut dia dalam hatinya. Anak suci juru selamat, kandang hewan rumahmu, sudilah ya Yesus turun juga dalam hatiku. Dan kepada tiap orang yang hatinya membeku, karena tidak menghayati arti kelahiranmu. Berilah Tuhan dari sorga sukacita yang kudus, agar hidup merayakan hari lahir penebus. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.